Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Horas, Samang dan Inang sekalian, selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan HKBP Bandung Reformanda. Hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan renungan pagi tanggal 10 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang mulia, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan. Mengawali hari ini, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bersamalah dengan kami saat ini dan sepanjang hari ini Tuhan. Amin. Amang Inang, nats renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Saya akan membacakannya dalam bahasa Batak dan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak berbunyi demikian. Ai songonondo holong ni rohani debata di Portibion. Pola do anakna nasa sadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangoluan nasa leleng-lelengna di ibana. Dalam bahasa Indonesia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema renungan kita hari ini 10 Januari 2026 adalah Kasih Allah, Pengorbanan Yesus. Mengasihi adalah pengorbanan. Dengan mengasihi berarti kita rela berkorban untuk orang yang kita kasihi. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, atau apapun yang bisa kita berikan. Mengasihi tanpa pengorbanan adalah lip service atau janji manis semata. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini, tempat seluruh umat ciptaannya berada termasuk kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kudus itu mau mengambil rupa manusia dalam diri Yesus, yang turun ke bumi menjadi manusia. Ia yang lahir di dalam kesederhanaan, kemudian hidup menjalani penderitaan dan mati di kayu salib. Semua itu Allah lakukan untuk menyelamatkan kita, umat yang dikasihinya. Mungkin kita melihat dan mendengarkan cerita tentang pengorbanan Yesus hanya seperti dongeng biasa. Dongeng yang selalu diangkat ketika saat Jumat Agung, Paskah, ataupun Natal. Tak jarang diangkat kisahnya ke dalam sebuah film dan akan berlalu begitu saja ketika perayaan tersebut juga berakhir. Amang Inang, kalau kita merenungkannya setelah membaca dan menontonnya berulang-ulang, harusnya kita tersadarkan. Pengorbanan Tuhan kita ini luar biasa. Karena sesungguhnya Allah tidak harus melakukannya. Ia adalah Allah yang suci, kudus, berkuasa. Namun karena kasih-Nya, Ia memilih melakukan pengorbanan melalui Kristus daripada Ia memusnahkan kita, orang yang berdosa, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah Tuhan berkorban karena mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan ugal-ugalan, rela meninggalkan tahta kemuliaannya hanya untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Amang dan Inang, apakah kita rela mengabaikan pengorbanan Allah bagi kita? Jika kita merasakan kebaikan Allah, pengorbanannya untuk kita, apakah yang akan kita lakukan untuk membalas kebaikan Allah? Di tahun 2026 ini, mari kita hidup mencerminkan Allah kita yang luar biasa. Pertama, mengucap syukur melalui setiap ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, hidup meneladani kasih-Nya, berbuat baik kepada siapapun tanpa mengharapkan balasan. Yang ketiga, memelihara alam ciptaannya sebagai pengingat karya agung untuk kehidupan di dunia. Keempat, menghadirkan kehadiran Allah dimanapun kita berada. Yang kelima, menjauhi dosa yang Tuhan telah tebus melalui kematiannya di kayu salib. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas pengorbanan Tuhan bagi hidup kami. Kami mau Tuhan tetap bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bencana alam atas ulah kami, umat-Mu yang serakah, korupsi yang semakin merajalela, memanfaatkan keadaan duka. Tolonglah ya Tuhan pemimpin negara kami, berikan kepadanya hikmat-Mu, kasih-Mu sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang baik bagi rakyat Indonesia. Kami memohon juga kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari segala rancangan kecelakaan, bencana, dan hal-hal buruk lainnya. Jauhkanlah murka-Mu dari bangsa kami. Tuhan, hari ini pun akan kami lalui, kami yang mencari berkat Tuhan melalui pekerjaan, pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, berduka. Kiranya Tuhan juga mau menyembuhkan dan menghiburkan mereka. Dengarlah doa dan permohonan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa bersama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.